Perkenalkan, nama saya Feby Sania Lelawi dari kelas 4 Manajemen Bisnis 4. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang menutup negosiasi. Subtopik yang pertama itu menjual posisi. Menjual posisi adalah proses tawar-menawar yang rumit dengan masing-masing pihak membuat konsesi untuk mencapai persetujuan. Bila kita di pihak yang lemah atau tujuan utama kita adalah menekan kerugian, tawar-menawar bisa berat dan menyakitkan. Adapun cara menjual posisi menutup suatu negosiasi, yang pertama itu membuat konsesi. Bila terpaksa membuat konsesi, maka tawarkan lebih dahulu konsesi yang paling kecil. Mungkin hanya itu yang diperlukan. Hal ini dilakukan demi kepentingan jangka panjangnya. Yang kedua, membahas syarat. Ketika mendekati akhir negosiasi, kita perlu membicarakan syarat-syarat perjanjian. Syarat-syarat kesepakatan meliputi cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, masa berlakunya perjanjian, dan apa yang harus dilakukan bila timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian. Misalnya, apakah diperlukan arbitrasi. Yang berikutnya, menegosiasikan paket. Menjelang penutupan, ketika mulai mendiskusikan ketentuan, coba kumpulkan semua hal yang dibicarakan. Yang berikutnya itu menghindari penolakan. Manfaat mengelompokkan usulan adalah kalau ada penolakan unsur penting. Tidak ada yang kehilangan muka. Adanya usulan hipotesis, mungkin kita mengatur negosiasi hingga kompromi tercapai. Kedua cara ini memungkinkan kita memahami apa yang diterima atau diberikan lawan berdasarkan reaksinya terhadap tawaran kita ditolak. Subtopik yang berikut, memilih cara menutup. Mendekati persetujuan, pastikan bahwa semua pihak mempunyai pemahaman yang sama mengenai hal-hal yang dicakupnya dan konfirmasi persetujuannya. Untuk dapat memilih cara penutupan negosiasi yang cocok dengan permasalahan, negosiator harus melakukan beberapa hal sebelum menentukan cara menutup negosiasi. Yang pertama itu memfokuskan diri. Sebelum menutup negosiasi, perlu dipastikan bahwa kita benar-benar fokus pada masalah sesungguhnya dan tidak terbawa perasaan, karena negosiasi lawan sehingga mempengaruhi penilaian dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, catatlah secara lengkap mengenai semua kesepakatan pada semua kesepakatan. Yang berikutnya itu menegaskan ketentuan. Pada tahap ini, perlu dipastikan bahwa semua pihak membicarakan hal yang sama. Pelajari istilah yang akan digunakan dalam perjanjian. Kalau menyusun kontrak dagang, jelaskan istilah atau gunakan kosakata yang mudah dipahami. Diskusikan dan definisikan kata yang bisa bermakna ganda dalam bentuk tulisan. Subtopik yang berikut itu memotivasi calon pelanggan ke arah kesepakatan. Yang pertama itu memotivasi pelanggan. Ada dua untuk memotivasi pembelian. Yang pertama itu emotional product motive. Adalah sesuatu yang mendorong orang membeli barang atau jasa tanpa mempertimbangkan alasan secara rasional. Pembeli barang ini berbeda dari pembeli lainnya. Rasa kebanggaannya, status sosialnya, dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi dasar motif emosional ini adalah yaitu pembeli ingin nampak berbeda dari pembeli lainnya, pembeli ingin merasa bangga karena penampilannya pribadi, pembeli ingin merasa pencapaian status sosial yang lebih baik. Yang berikutnya itu rational product motive. Adalah pertimbangan yang mendorong orang melakukan pembelian di tempat tertentu atau toko tertentu. Karena ada pertimbangan ekonomis, harga yang barangnya murah, barangnya tahan lama, mutu barangnya baik, barangnya bermanfaat, servisnya baik, dan sebagainya. Adapun yang menjadi dasar dari motif ini yaitu adanya kemudahan dan efisien dalam penggunaan barang yang dibelinya, barangnya tahan lama, barangnya dapat membantu bertambahnya pendapatan, dan barangnya lebih hemat dalam pemakaiannya.
Yang berikutnya itu mempertahankan ketertarikan target pelanggan terhadap produk. Setelah memberikan motivasi, tahap berikutnya adalah meyakinkan calon pelanggan. Meyakinkan lebih cenderung menegaskan keinginan calon pembeli untuk meneruskan jual beli pada tahap closing. Bagaimana meyakinkan calon pelanggan? Untuk meyakinkan calon pelanggan agar mau membeli tak dapat dipisahkan dari cara menawarkan barang, supaya pembeli merasa yakin penjualan harus benar-benar mengenal barang yang dijual serta mempunyai kemampuan untuk dapat mengatasi setiap keberatan dan keluhan pelanggan. Yang berikutnya itu mengarahkan target pelanggan ke tahap kesepakatan. Langkah terakhir dari suatu kegiatan penjualan adalah penutupan penjualan. Dalam hal ini telah terjadi kesepakatan jual beli antara pihak penjual dan calon pelanggan. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan calon pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, langkah selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan tersebut dalam suatu surat perjanjian. Surat perjanjian negosiasi. Hasil dari negosiasi atau perundingan merupakan pedoman yang harus dihormati dan dijalankan oleh kedua belah pihak yang bernegosiasi. Hasil negosiasi itu biasanya disebutkan sebagai kesepakatan yang dapat dijalankan langsung tanpa atau setelah dibuat suatu perjanjian. Yang berikut itu penyusunan kontrak bisnis. Untuk menyusun suatu kontrak bisnis yang baik, diperlukan adanya persiapan atau perencanaan terlebih dahulu. Idealnya sejak negosiasi bisnis persiapan tersebut sudah dimulai. Yang berikut itu penyelesaian sengketa. Sebelum kontrak disusun atau sebelum transaksi bisnis berlangsung, biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Dalam negosiasi inilah proses tawar-menawar berlangsung. Subtopik yang berikut itu menuju penutupan. Setelah memilih cara menutup, sekarang kita bisa mulai melaksanakannya, namun waspadalah akan penggeseran suasana hati pihak lawan. Menyampaikan tawaran akhir ketika pembicaraan sedang menyenangkan bisa menentukan berhasil tidaknya penutupan. Tampilan tegas namun tidak agresif saat menutup kesepakatan. Untuk dapat menuju pada penutupan negosiasi, maka negosiator harus melakukan beberapa hal yang diperhatikan. Seperti yang pertama itu waktu penawaran. Tawaran yang diajukan pada waktu yang salah bisa ditolak, sementara pada lain waktu tawaran yang mungkin diterima. Ajukan tawaran akhir ketika lawan sedang bersikap mau menerima pendapat orang lain. Yang kedua itu menuju ke penawaran. Dalam proses mendekati penyimpulan, mungkin kita merasa perlu menyatakan suatu tawaran sebagai final. Walaupun bisa dilakukan, jangan tekankan bahwa suatu usulan itu yang terakhir bila sebenarnya tidak. Jika sudah menegaskan bahwa suatu usulan itu berakhir, jangan ajukan usulan lain. Yang ketiga itu penawaran akhir. Tunjukkan bahwa kita mengajukan tawaran akhir yang terakhir kali dengan pilihan kata, nada bicara, dan bahasa tubuh. Lihat pihak lawan ketika mengajukan tawaran akhir. Subtopik yang berikut, hasil-hasil negosiasi. Ada 4 kuadran yang menjadi hasil dari sebuah negosiasi. Kuadran yang pertama itu kuadran akomodasi. Yang kedua, kuadran dominasi. Yang ketiga itu kuadran kolaborasi. Dan kuadran yang keempat itu kuadran kompromi. Menutup deal. Jika segala sesuatu telah diperdagangkan secara sukses, maka kita harus menutup deal. Beberapa teknik penutupan. Yang pertama itu, ringkaslah manfaat dari usulan-usulan dan mintalah deal. Yang kedua itu, tawarkan konsesi final mengenai ketentuan kesepakatan deal. Jelaskan bahwa konsesi itu akan ditarik kecuali kesepakatan itu dibuat segera. Yang ketiga itu, berikan pilihan antara 2 alternatif, sehingga salah satu akan timbul dalam negosiasi yang sukses.
Sulit bagi orang untuk berkata tidak terhadap keduanya. Yang keempat itu, sebagai negosiator, touch. Anda dapat mengeksploitasi kekhawatiran dari satu pihak untuk tidak melakukan deal. Dan yang terakhir itu, sebagai negosiator, pass over. Anda dapat selalu meminta-minta. Tetapi, siapa yang dapat mengatakan hal ini akan berhasil atau tidak? Waktu yang tepat untuk menutup sebuah negosiasi biasanya akan muncul dengan sendirinya. Cermatilah tanda-tanda dari semua orang, apakah mereka sudah siap membuat suatu kesepakatan. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai menutup negosiasi. Mohon maaf bila ada suara-suara yang mengganggu, dan mohon maaf jika terjadi kesalahan pengucapan kata. Terima kasih.